Halo para touring, balik lagi di Ayo Touring. Seperti yang kalian lihat di depan gue ini udah ada helm SMK. Yes, salah satu helm varian terbaru dari India yang baru masuk aja di tahun ini di Indonesia. Salah satu helm modular dual purpose yang kita tahu kalau helm dual purpose modular itu pilihannya masih sedikit banget. Dan buat informasi, helm SMK ini merupakan helm asal India yang punya saudara kembar yang kalian tahu juga adalah namanya Studs. STUDDS. Walaupun kita tahu India itu terkenal dengan jajanan kaki limanya yang cukup higienis, tapi ternyata mereka bisa menghasilkan sebuah helm yang bisa kita pertimbangkan untuk dibeli ternyata. Karena gue udah pakai helm ini beberapa minggu dan sekarang gue bakal share ke kalian gimana user experience buat pemakaian helm SMK Hybrid Evo ini. Kayak gimana review fullnya? Langsung aja tonton videonya sampai habis. Oke para touring, jadi seperti gue bilang tadi kalau SMK ini berasal dari India dan mereka launching pertama kali itu di GIIAS tahun 2023. Kalau dilihat secara harga ini cukup menarik nih, apalagi helm varian dual purpose yang modular itu masih sedikit banget pilihannya, dan ini helm itu masuk ke pasar middle range low. Sebelumnya gue mau say thank you juga ke Bro Dika yang udah minjemin helm ini, mungkin karena dia tahu gue pakai Pulsar kali ya, jadi dia ngasih helm ini biar supaya jiwa Fridavan gue ini semakin menjiwai nih kayaknya. Apalagi kalau misalkan Studs juga dia nggak cuma helm produksinya, tapi ada juga riding apparelnya, mau jaket, celana, sampai box motor juga ada. Kayaknya kalau misalkan semua apparel gue diganti Studs ini bener-bener kayaknya nanti setiap gue jalan tuh bakal mencet klason mulu kali di sana ya. Helm SMK itu pertama kali muncul di tahun 1972. Ini cukup memang salah satu helm legend dari India yang dia di foundernya namanya adalah Madhu Bhushan Khurana. Itu dia mulai memproduksi helm ini cuma modal dari garasi. Ini gue sebenarnya agak mempertanyakan ya, kenapa orang-orang sukses itu rata-rata semua mulainya dari garasi? Apakah emang kalau template sukses itu harus semua mulai dari garasi ya? Seiring berjalannya waktu dalam 5 tahun ini helm semakin berkembang pesat, dan di tahun 1979 dia itu udah bisa menjual produknya secara nasional dan juga internasional. Tapi sayangnya di tahun 1979 itu pabriknya kebakaran, jadi mereka harus mengulang semuanya dari awal. Tapi sang Bapak Madhu ini tidak kenal menyerah. Dia di tahun 1985 akhirnya mencoba berusaha lagi, dan akhirnya dia pun berhasil membuat produknya lagi, membangun helm SMK-nya. Tapi itu helmnya belum SMK namanya ya. Dan di tahun 1999 itu anaknya juga turun masuk buat memproduksi si helm SMK ini. Terjun langsung lah namanya. Emang kebetulan si helm SMK ini tuh dia bisnisnya tuh based on family business. Tahun 2015 itu nama brand SMK hadir. Nah kalau SMK itu sebenarnya bukan sekolah menengah kejuruan, tapi SMK itu sebenarnya akronim dari bapak sama anaknya. Nama anaknya adalah Siddhartha. Kalau nama bapaknya tadi kan Madhu. Jadi SMK itu adalah Siddhartha and Madhu Khurana. Itulah jadi kepanjangan dari helm SMK ini. Dan tahun 2022 akhirnya helm SMK ini bisa dijual di 50 negara lebih. Jadi emang dia tuh secara historisnya udah cukup lama, dari tahun 1972 sampai 2022. Jadi kurang lebih udah hampir berapa tuh? Ya sekian tahun lah, jadi emang udah cukup lama di Indianya. Dan kalau buat series yang Hybrid Evo ini memang itu dia bukan helm baru, ini sebenarnya helm udah keluar dari 5 tahun yang lalu. Baru masuk ke Indonesia sekarang ini. Tadi gue juga sempat mention di awal kalau misalkan si SMK ini punya sahabat kembar yang namanya adalah Studs, dimana Studs itu sebenarnya satu pabrik juga sama SMK. Kalau misalkan SMK itu emang cuma fokus produksi buat helm-helm aja, kayak ada helm full face, terus juga helm Hybrid Evo ini, ada juga helm open face. Tapi kalau Studs itu lebih general lagi, dia tuh dari riding apparel kayak jaket, terus juga box motor, kayak perintilan visor itu dia produksi semuanya. Jadi secara skalasi bisnis itu kayaknya Studsnya tuh lebih besar daripada si helm SMK-nya ini. Oke, jadi kurang lebih itu aja sejarah singkat mengenai helm SMK. Sekarang kita langsung masuk aja ke full review dari si helm SMK ini. Gimana user experience selama 2 minggu gue memakai helm ini secara harian dan juga warawiri lah di Jabodetabek itu. Oke, kita yang pertama adalah ngebahas dari desainnya. Yes, teman-teman pasti udah ngeliat kalau ini desainnya tuh mirip sama salah satu helm premium yang teman-teman bisa ketahuin, yaitu adalah helm Nolan N70X. Kalau emang dilihat sekilas tuh ada garis desain dikit banget dari helm si Nolan itu, makanya kalau bisa dibilang ini adalah helm Nolan dengan dana pelajar. Tapi walaupun memang dia helm dual purpose, agak beda ya. Kalau misalkan helm dual purpose itu moncongnya tuh agak lebih maju lagi, kalau ini dia moncongnya tuh nggak terlalu maju banget, karena memang secaranya ini kan dia modular tipenya yang cross, bukan flip up. Jadi makanya dia itu kalau di websitenya punya 5 styling dari helm ini. Kalau mau dipakai harian bisa jadi open face, mau dipakai touring bisa kayak full face kayak gini. Kalau mau dipakai trabus juga kayaknya bisa, pasti visornya aja udah cukup sebenarnya ya.
buat pakai terabasan. Itu pun kalau kalian nggak sayang mau pakai ini helm buat terabasan. Dan kalau dari desain emang ini selera banget ya, nggak semua orang tuh seleranya sama. Dan emang gue pernah juga bikin polling di storiesnya Ayatorin kalau misalkan kebanyakan orang itu tidak terlalu suka dengan helm modular yang tipe cross kayak gini yang harus dagunya dicopot. Mereka lebih suka tipe yang flip up. Nah, ini menjadi bahan pertimbangan buat teman-teman yang biasanya mau beli helm modular yang tipenya cross kayak gini. Sekarang kita bahas yang kedua dari detail shell-nya atau shell si helm ini. Kalau emang gue lihat websitenya itu sebenarnya si SMK versi Hybrid Evo ini dia itu ada dua shell. Jadi buat ukuran S sampai L dan X sampai XXL itu beda shell nih. Cuma ini agak aneh nih sebenarnya karena di websitenya SMK sendiri sekarang si Hybrid Evo ini udah nggak ada. Gue nggak ngerti kenapa, apakah ini emang helm udah discontinue jadi semua stoknya dibuang di Indonesia atau memang mau ada terobosan baru dari si Hybrid Evo ini. Coba teman-teman cek di website SMK tuh si Hybrid Evo ini udah nggak ada. Di depan gue ini ukurannya memang ukurannya L. Kepala gue ini kan ukurannya XL ya. Jadi emang pas gue pakai helm ini tuh agak cukup kesempitan. Beda sama helmnya S-Cross, kalau misalkan si NGS itu dia neken kepalanya tuh di atas sini. Kalau SMK Hybrid Evo ini dia tuh nekannya di bagian pipi sini nih. Itu kalau dipakai tuh kenceng banget. Tapi kalau misalkan kita lepas si chinnya ini itu jadi lebih enak sebenarnya. Jadi pas lagi tipenya model yang open face itu dipakainya lebih nyaman daripada tipe yang pas lagi pakai full face-nya kayak gini. Bagi gue karena emang kepala gue kan tadi ukurannya gue bilang ini ukurannya XL. Dan buat bahan plastik yang dipakai buat helm ini tuh namanya adalah EIRT atau Energy Impact Resistant Thermoplastic. Ya ini intinya termoplastik lah yang tahan benturan. Jadi gimana kalau teman-teman kalau buat dari sisi desain apakah kalian suka dengan model tipe helm kayak gini atau enggak? Next kita bahas dari sisi bagian busa helm ini yang paling penting buat menjaga apakah sebenarnya helm ini dipakainya nyaman atau enggak. Kalau dari pemakaian gue sendiri sebenarnya ini bahannya yang dipakai dalam ini dia tuh cukup lembut kalau gue pakai. Juga ini kalau dilihat dari websitenya itu ya ini bahannya itu innernya itu yang udah breathable, terus juga hypoallergenic liners, juga fully removable dan bisa dicuci. Cuman ya dari pengalaman gue ini yang gue rasain ya, jadi kalau misalkan kita buka nih, sebenarnya kalau buat bagian pipinya ini udah cukup enak lah, tebel lumayan. Cuman bagian sininya nih, bagian pipi yang gue bilang neken banget itu busanya tipis banget. Dan juga di bagian sini nih, busanya di bagian kepala atas ini tuh busanya tipis banget. Dan ini kalau misalkan dipakai lama untuk helm kesempitan itu rasanya sakit lama-lama. Kalau sakit juga di area kepala bagian keningnya. Terus juga kalau buat dilihat detailnya di dalamnya juga di sini ada udah intercom ready buat teman-teman tahu. Jadi helm ini sudah intercom ready, sudah ada slot buat masang intercomnya dan di dalamnya udah ada jalur kabel buat si speaker dan juga si mic-nya. Jadi kalau buat teman-teman yang nyusun kabelnya di dalam nggak akan kesusahan. Nanti buat kita bongkar juga di sini daleman dari si di balik busa helm ini. Oh iya, dan juga ini emang tadi kan gue bilang bahannya tuh di dalamnya yang agak lembut ya. Beda dengan helm-helm yang busanya itu gampang, istilahnya murudul apaan ya bahasa lain. Di yang gue lihat sih kayaknya si helm SMK ini walaupun udah dipakai lama dalamnya itu nggak akan murudul atau crumbling gitu loh, yang ada kayak benang-benang kusut karena gesekan sama kulit kita. Buat bahan-bahan busa helm yang langsung sentuh sama kulit kita itu dia bahannya lembut dan juga ini ada bahan kasarnya yang di luarnya. Tapi kalau gue sih selalu nyaranin buat kalian kalau emang buat jalan jauh sih selalu pakai balaklava aja, karena emang selain itu buat nyerap keringat dan juga buat bikin awet si busanya biar nggak dia tuh langsung nyerap keringat kita. Jadi si keringat kita tuh langsung diserap sama si balaklavanya. Dan juga buat bahan pertimbangan teman-teman juga kalau di sini dia tuh belum pakai dithering ya, dia masih pakai sistem ratchet biasa. Tapi ya ini aman-aman aja sih, mau pakai touring juga pakai ini selama kalian nggak crash berat banget, harusnya si ratchetnya pun nggak akan ada kasus dia bakal kebuka langsung kayak gitu pas lagi kalian crash juga. Coba langsung aja kita bongkar dalam ini buat teman-teman lihat gimana sih sebenarnya ada di balik busanya itu. Oke para touring, jadi langsung aja kita bongkar daleman dari helm SMK ini biar teman-teman bisa lihat nih sebenarnya apa aja sih yang ada di dalam helm SMK ini. Nah ini kita langsung lepas aja bagian cheeknya atau bagian pipinya. Tarik-tarik aja. Helm intercom ready itu maksudnya apa sih? Itu bukan maksudnya helm yang udah include sama intercomnya ya, cuman itu helm yang sudah didesain dalamannya itu udah bisa dipasang sama intercom. Kita copot dulu, gimana sih? Oh ini copot dulu bawahnya. Udah kita buka bagian pipinya, kita tarik keluar. Oke, udah kebuka. Nah, ini bisa dilihat ya dalemannya. Jadi buat helm-helm yang intercom ready ini udah kayak gini nih. Jadi udah ada tempat bolongan buat speakernya. Dan cuman ini bagusnya nih, jadi dia udah ada jalur kabelnya ternyata. Bisa lihat nih, ada jalur kabelnya, jadi biar bisa lebih rapi lagi naruhnya. Nah ini juga sebelah sini ada tempat buat mic, ada tempat speakernya lagi, dan ini ada tempat jalur kabelnya lagi biar lebih rapi. Cuma kan emang kalau Flatcon ini dia agak kepanjangan ya kabelnya, jadi nggak bisa rapi-rapi banget masuk. Tapi setengahnya ini cukup fitur yang bagus buat didapetin dengan harga helm yang cukup affordable ini. Nah, ini bisa dilihat bagian innernya. Di bagian innernya ini ada dua jenis ya. Kalau yang buat pipinya ini yang ini warna putih, Clyde.
tadi yang gue bilang, jadi shellnya ini kan dia emang yang anti impact termoplastik itu. Dan cuman sayangnya ini aja yang gue bilang nih, jadi busa yang di atas ini tipis banget ya, kalau pemakaian lama tuh jadi bikin sakit di bagian keningnya. Kalau buat bagian pipi dia udah lumayan tebal sebelah sini, cuman bagian pipi yang sebelah sininya nih yang jadi kendala kalau misalkan dipakai lama tuh sakit. Kalau misalkan si cinnya dipakai, kalau cinnya dilepas gini sih aman-aman aja gitu paling. Oke, ntar kita rapihkan dulu lagi. Oke, jadi kita next langsung bahas dari sisi visornya. Kalau buat visornya sendiri ini dia udah pin lock ready, jadi buat kalian nggak ada alasan lagi tuh nggak bisa ke rumah doi kalau lagi hujan badai. Dan jujur memang selama pakaian ini tuh view-nya luas banget. Jadi emang kalau buat masalah visibilitas tuh udah no issue lagi dah. Pokoknya ini udah top banget kalau buat masalah view dari dalam helmnya. Paling gak enaknya itu kalau misalkan dia ini kan karena dia double visornya yang cross ini yang dicopot. Jadi kalau misalkan si visor ini nanggung banget, dia tuh cuma sampai bibir bawah doang. Jadi efeknya kalau misalkan dengan visor yang nanggung kayak gini, itu anginnya masih banyak yang bocor ke dalam. Jadi itu mempengaruhi ke kedepannya. Tambahan, untuk visornya sendiri dia itu udah bergerigi, bahkan cenderung keras kalau mau dinaikin ataupun diturunin. Apalagi kalau udah ngelok itu ngebukanya susah banget, tapi ini bagus, jadi nggak akan tuh turun mendadak si visornya pas lagi di jalan. Kekurangannya ternyata ini si visornya itu ada potensi baret, karena kegesek sama si padnya sendiri. Ini gue tunjukin posisi baretnya, dan karena si padnya ini lentur, kalau pas visornya dinaikin dan kalian bawa jalan, ya udah pasti ini si padnya bakalan beradu terus sama si visornya, dan akhirnya baret. Mungkin nanti bisa kalian tambahin busa tipis ya, kayak busa spons gitu di atas padnya, biar nanti jadi nggak akan terlalu ngegesek sama si visornya. Dan helm ini juga udah double visor ya. Tuas nuruninnya tuh juga sama kayak Nolan, ada di bawah sini. Cuman double visornya ini kurang gelap kalau gua rasain. Kalau lagi kesorot matahari itu masih berasa banget silaunya. Dan posisi double visornya kalau lagi diturunin itu agak kurang pas di mata. Jadi kalau mau pas itu helmnya harus agak dimajuin ke depan, ditenggakin itu loh kepalanya. Jadi agak dimajuin, jadi belakang kepala kita jadi agak kelihatan, biar posisi double visornya itu pas di mata kita. Paling kalau tambahan buat visornya sih kayak gitu aja buat si helm SMK si Hybrid Evo ini. Nah, ini nyambung lagi nih ke poin selanjutnya, masalah kekedapan. Sebenarnya kan kita tahu sendiri di India itu harusnya sih bisa bikin helm kedap ya, karena tahu sendiri di India tuh ada yang namanya spamming klakson yang kagak berhenti kalau misalkan di jalan. Makanya kayaknya penting banget di sana buat menciptakan helm yang bisa membuat kedap dari suara-suara klakson orang-orang yang ada di India. Buat kekedapan sebenarnya kalau buat lagi low speed atau kecepatan itu nggak ada masalah, dan juga memang kan kebetulan pulsar gue kan ada windshieldnya kan, jadi mostly angin tuh udah diarahin ulang sama si windshieldnya. Tapi kalau di atas 90, nah itu mulai ada suara-suara aneh dan suara-suara angin yang masuk ke dalam helmnya. Khususnya si padnya ini yang dia bergerak kayak gini nih. Nah, pas dia lagi gerak gini tuh, itu tuh menciptakan suara-suara decitan yang itu masuk ke dalam dan cukup mengganggu ketika lagi high speed. Nah itu tuh, karena saking fleksibelnya. Kayaknya sih butuh ada improvement di bagian sininya kali ya, di bagian atas helmnya buat kasih karet mungkin, biar kalau misalkan dia keterpa angin kencang gini, itu nggak menciptakan suara ke dalam itu, yang bocor ke dalam, makanya cukup mengganggu. Dan juga kalau buat angin yang masuk ke dalam itu juga ada suaranya, karena ini kalau bisa teman-teman detailnya, angin-angin yang keperangkap sama si padnya itu dia masuk ke dalam rongga-rongga si visornya. Karena kalau si visornya kalau dilihat dari atas, bagian depannya dia rapat nih, cuman bagian sininya ini kebuka agak lumayan lebar. Jadi angin-angin yang masuk ke perangkap di pad terjadi turbulensi di sini dan dia masuk ke dalam dan akhirnya menimbulkan suara-suara angin ketika lagi high speed. Tuh, kalau dari masalah kedap dari suara-suara yang kayak klakson gitu-gitu sih udah aman. Jadi kalau kalian pakai intercom buat denger lagu pun udah aman. Cuman kalau misalkan udah high speed gitu, ya tadi gue bilang, jadi ada banyak suara angin yang ketangkep sama si pad akhirnya masuk ke dalam melalui celah-celah si visor di helm SMK ini. Poin selanjutnya kita bakal bahas masalah ventilasinya. Kalau buat di helm ini ventilasinya tuh ada dua ya. Pertama dia ada di chinnya. Di chinnya itu dia ada di bagian dagu. Nanti ada detailnya juga, sama di bagian atasnya. Plus ada dua lubang exhaust di bagian belakang helmnya. Berhubung helm ini dibuat di India, yang kalau misalkan suhunya itu cukup lebih panas daripada di Indonesia, memang pas gue pakai itu cukup adem. Pas gue pakai warawiri yang pernah gue pakai ke Kranji muter-muter tuh, yang kurang lebih 150 km total tempuh hari itu, dan itu kepala gue nggak keringetan sama sekali, padahal waktu itu siang-siang dan juga cukup macet di daerah Kalimalangnya. Jadi kalau buat masalah ventilasi dan keademan helm ini udah cukup lumayan banget. Cuman PR-nya adalah pas hujan. Pas hujan pernah gue pakai juga pulang dari Kranji itu, banyak air yang masuk ke dalam visornya dan juga terjadi embun yang sangat banyak di dalam helmnya. Yang seperti gue bilang juga tadi, di visornya ini di bagian samping ini kan ada rongga nih, jadi banyak air yang masuk ke dalam, sehingga kalau misalkan kalian lagi hujan itu harus dibuka sedikit biar embunnya tuh nggak terjadi kebentuk gara-gara nafas kita di dalam. Makanya penting banget buat kalian yang udah beli ini, kayaknya sih langsung dipasang pin locknya aja. Dan pin locknya juga pun udah disediain sama SMK-nya ini. Jadi si pin lock 30-nya itu kalau nggak salah harganya sekitar 340.000 aja. Dan juga tadi pas gue pakai hujan badai itu, jadi kerasa di bagian kening gue ini emang ada air masuk yang bikin merembes di bagian area kening. Nah itu makanya tadi gue bilang, karena si visornya tidak terlalu rapat di bagian atas, jadi banyak air-air yang masuk sehingga dia menetes ke bagian area keningnya.
Oke, bagian yang paling penting nih dari bobot helm SMK ini. Kalau yang pernah teman-teman udah lihat video sebelumnya yang pas gua unboxing helm ini beratnya helmnya sekitar 1,750 kg atau 1.750 gram. Dibilang berat apa enggak, sebenarnya cukup lumayan berat, tapi itu adalah berat yang normal untuk helm-helm modular. Ini buat perbandingan kalian aja, jadi kayak buat helm Nolan N70X itu beratnya sama-sama 1,7 kg. Terus juga helm yang pernah gua pakai ke Bali waktu itu Scorpion ADX1 Carbon, ini udah bahan karbon yang flip up aja itu beratnya 1,6 kg. Paling yang agak enteng itu dia tuh helm LS2 Metro Evo sama Kaberg Tourmax yang X. Nah itu beratnya 1.550 gram. Buat helm-helm modular itu memang tidak ada yang cukup ringan. Dia paling ringan itu ya tadi si Tourmax sama si LS2 yang 1.550 gram aja. Jadi kalau buat gue sih yang emang alumni memakai helm MD Supermoto sih sebenarnya udah nggak no issue ya, karena leher gue udah leher beton. Jadi kalau buat pakai helm yang berat 1,7 kg itu ya udah fine lah. Dan juga buat yang pengguna S-Cross, pasti kan kalian juga tahu kalau berat S-Cross itu sekitar 1,6 kg. Jadi ya beda 100 gram sama helm ini ya no issue lah. Jadi buat overall dari helm SMK ini, kalau menurut gue sendiri, buat harga yang ditawari sama SMK ini, buat teman-teman yang penasaran sama harganya, jadi harga buat helm SMK Hybrid Evo ini adalah 1,2 juta aja. Kalau buat secara build quality ini udah oke banget, cuman paling dari masalah padnya aja nih yang terlalu lentur, sama juga dari sisi busanya mungkin bisa ditebelin lagi, itu sebenarnya jadi oke banget. Sama dari juga ada upgrade sama buat visornya, yang gue bilang mungkin bisa didesain ya kayak mirip-mirip N70X juga lah, dia bisa nutupin sampai chinnya, sehingga kalau misalkan lagi mode open face, itu visornya bisa nutup muka kita secara sempurna. Kalau buat fitur helm ini udah dari sisi ventilasi, udah pin lock ready, udah intercom ready, ini dengan harga ditawarkan segitu itu udah oke banget, karena memang buat sekelasnya di helm dual purpose modular di sekelasnya kan cuma ada dua sebenarnya, ada Zeus 613C dan juga ada JPX MX726, yaitu yang helmnya kayak helm Power Ranger yang kayak topeng banget. Cuma dua itu aja sebenarnya helm pilihan dual purpose yang harganya sejutaan. Kalau misalkan ini 1,2, kalau si Zeus 613C itu dia 1,2 jutaan juga kalau misalnya kita nambah pad sama nambah si spoilernya. Bedanya paling kalau si helm Zeus itu dia modelnya lebih ngebulet, jadi bener-bener kayak helm astronaut. Kalau ini dia banyak garis-garis tegasnya yang gue bilang tadi, dia mirip sama helm Nolan N70X GT2-nya. Paling pertanyaan terakhirnya, kenapa di website SMK sendiri ini helm udah nggak ada? Itu yang jadi pertanyaan, karena helm ini kan emang melalui dari importer umum ya, jadi bisa kita tanya ke The Ride-nya apakah emang stok buat helm spare-part lah intinya. Kalau misalkan kita nanti kecelakaan amit-amit buat ganti visor atau mau ganti padnya, itu ketersediaan partnya kayak gimana. Kalau misalkan di website resminya aja udah nggak ada. Dan juga paling pertimbangan buat teman-teman, gue yakin pasti buat beli helm ini adalah dari sisi bobotnya sama dari sisi sistem si modularnya, karena emang rata-rata orang-orang tuh lebih pengen yang simple ya, yang tipe mode flip up daripada yang cross kayak gini, karena kalau yang cross ini kan harus copot, kalau misalkan ambil kita lupa taruhnya ya udah hilang gitu. Jadi nggak tahu nih spare partnya ada nggak yang jual si chinnya doang, chin guardnya doang. Dua pertimbangan itu sih, jadi pertama dari bobot sama dari sistem modularnya yang dilepas dagunya ini. Ya paling itu aja review buat si helm SMK ini, dari user experience selama gue pakai helm ini selama 2 minggu. Gimana menurut para touring, apakah helm SMK ini bisa menjadi pilihan buat teman-teman yang lagi nyari helm dual purpose yang modular? Karena yang tadi gue tahu helm purpose modular yang harganya sejutaan itu cuma ada SMK ini sama ada Zeus. Kalau misalkan helm-helm yang premium kayak Nolan, terus ada Kaberg, LS2, Gaturate, itu rata-rata helmnya di atas 4 juta semua. Jadi gapnya agak jauh nih di helm sejutaan sama helm 4 jutaan. Dan buat teman-teman yang pengen dapetin helm ini itu bisa langsung cek aja di The Ride sama ada juga di Tuani, kalau nggak salah itu dua toko aksesoris motor yang menjual helm SMK ini. Ya semoga dengan video ini bisa menjadi pertimbangan teman-teman yang memang lagi mempertimbangkan untuk membeli helm SMK Hybrid Evo ini. Gimana pendapat kalian setelah nonton video review dari iTrong ini? Coba kalian komen, dan juga jangan lupa subscribe kalau buat emang yang belum. Dan yang pastinya adalah ayo tuh.